Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian pagi ini dengan pembahasan bacaan-bacaan pada saat kita sholat. Kita menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Gesti Iswarita. Sehat Ustadz? Oh sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Silakan Ustadz dilanjutkan untuk pembahasan. Oke, syukron Bu Gesti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ila ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu kama raitumu usalli. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, selalulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam yang tidak diberikan kepada setiap orang, hanya orang-orang pilihan. Allah berikan kita nikmat iman sehingga kita mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Kita diberikan nikmat sehat badan sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di sini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang berjuang dengan penyakitnya. Dan kita diberikan nikmat panjang umur sehingga bisa kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita bacakan selawat pada junjungan kita, suri teladan kita, contoh terbaik bagi kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita bahas tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, sesungguhnya betul-betul sholat itu tanha. Tanha itu takai sade dengan pelakunya sholat tadi, iya ya. Akar katanya naha. Naha itu nihil. Nah, nihil itu artinya nol. Jadi sesungguhnya sholat itu menolkan ya. Anil fasya adalah perbuatan fasya yang keji-keji dan wal mungkar yang mungkar-mungkar yang dilarang oleh Allah, kita nggak ingin lagi berbuat. Kita tidak ingin menyakiti orang lain, kita tidak ingin lagi melakukan kesalahan, kita nggak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Nol keinginan itu. Jadi keinginan kita hanya untuk ibadah dan ibadah. Itulah sholat yang diterima oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mengenolkan, menihilkan, ya, biar lebih tegas, menihilkan, nol, habis. Bukan hanya sekedar mencegah. Kalau mencegah, dia masih ada potensi. Kalau mencegah, dia ada potensi. Mencegah banjir tetap ada potensi. Tapi banjir nggak ada, nol dia. Jadi sholat itu menolkan perbuatan keji dan mungkar kita. Nah, agar dapat seperti itu, kemarin sudah kita bahas. Pertama adalah pahami apa yang dibaca. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita paham apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita penuhi syarat-syaratnya. Mulai dari istinjaknya, sampai beruduknya, sampai bacaan salatnya, rukun-rukun salatnya, semuanya kita pahami. Agar pada saat kita melaksanakan salat, hati kita nggak was-was. Ini saya beruduk apa enggak? Batal uduk saya enggak? Batal salat apa enggak? Nah, hilang semuanya. Pahami semuanya itu. Nah, area kita tidak masuk ke sana. Itu ada area fikih ya. Area fikih ada orang-orang tertentu yang bisa paham. Kita masuk kepada bacaan aja, konteks dia apa yang kita baca. Nah, kemarin kita sudah sampai mulai dari doa iftitah, ada beberapa macam doa iftitah, lalu Al-Fatihah, lalu kemudian baca pas ruku, sujud, sudah. Nah, sekarang doa i'tidal. Duduk di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil firli. Nah, nanti ada juga bacaan yang lain, nanti tolong ini satu versi dulu ya. Rabbil firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu andi. Nah, penuh dengan KKP. Artinya kalau KKP, kata kerja perintah untuk Allah, itu artinya kita berdoa, memohon kepada Allah. Kalau KKP pada orang perintah, tapi kepada Allah adalah berdoa. Rabbil firli. Tuhanku, ya Tuhan, Ighfir. Nah, Ighfir itu KKP. KKP, pelaku yang di KKP kan siapa? Anta. Akar kata ghafara. Jadi ghafara itu ampuni. Jadi Rabbil firli. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah bagiku. Berikan aku ampunan. Rabbil firli. Ya Allah, ampuni aku. Manusia di dunia ini nggak ada yang nggak berdosa. Semua kita berdosa. Apakah kita sebagai karyawan biasa, apakah kita sebagai seorang anak, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Jadi baca Rabbil firli, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Maka Nabi mengatakan orang yang salat itu bersih dia. Ibaratnya orang yang di depannya ada sungai, di depan sebuah rumah ada sungai, mandi 5 kali sehari semalam. Apakah mungkin orang itu kotor? Enggak. Ya, kenapa? Dia dicuci terus. Jadi dengan bacaan Rabbil firli, mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa kita semuanya. Betapa banyak dosa kita. Kalau kita urut ke belakang, maka saya orang pertama yang mengaku paling banyak dosa. Kita nggak tahu halal haram, kita nggak tahu boleh tidaknya dulu, apa aja kita lakukan dulu. Semau-maunya aja kita lakukan dulu. Setelah tua baru sadar banyak kesalahan kita masa lalu. Kita baca Rabbil firli, wahai Allah, ampuni aku. Aku banyak dosa, ya Allah. Rabbil firli, warhamni. Setelah dosa habis, kita mohon kepada Allah, warhamni. Sayangnya aku, ya Allah. Ini sebagai objek. Akar katanya rahimah, menyayangin. Kalau irhamni, sayangilah mulai engkau aku, ya Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Kenapa doa di di bacaan duduk dan tersujud kok sifatnya sangat-sangat privat ya. Kalau baca yang lain masih pada saat sholat ya kanak budu masih kami, tapi pada saat duduk dan tersujud itu sangat privat sekali. Sifatnya keakuan, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, sayangi aku, ya Allah, warhamni. Kita nggak cukup hanya ampunan ya Allah, Allah ampuni. Kalau tidak sayangnya oleh Allah apa? Masih juga kita kurang. Warhamni, sayangi aku, ya Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Kita butuh semuanya. Kalau kita tidak disayang oleh Allah, hati tidak tentram, Pak. Hati kita bisa tentram apabila kita disayang oleh Allah. Banyak orang kaya tidak tenang hatinya. Ibu bapak pernah dengar, pernah jalan di bawah, pernah seorang orang kaya yang bunuh diri. Mungkin bapak ibu tahu siapa Lady Di, kan Lady Di, orang terkenal kaya, dingrat. Gimana akhirnya? Yaitu hati nggak tenang. Kita hati harus tenang. Warhamni, sayangi aku, ya Allah. Produk dari hati Allah sayang kepada kita, tentram. Ada duit, nggak ada duit, senyum. Banyak masalah, tak ada masalah, tetap tenang hidup ini. Nggak ada masalah. Mau harta banyak, mau sedikit, sama aja. Bagi kita, sama aja. Dipuji oleh orang, dicaci oleh orang, tidak ada masalah. Sakit, senang, biasa aja. Kenapa? Semuanya adalah karena Allah. Tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah. Warhamni, sayangi kami, ya Allah. Sayangi aku, ya Allah. Rabbil firli, ampuni aku, ya Allah. Warhamni, sayangi aku, ya Allah. Wajiburni. Nah, wajiburni itu akar katanya jabara. Jabara itu artinya mencukupin, memenuhi. Jadi kalau wajiburni, bacanya tuh ujibur. Nah, kalau tadi irham, ya, ighfir. Kenapa ighfir? Karena huruf keduanya berbaris kasrah. Ighfir. Ini irham, kenapa? Huruf keduanya berbaris fathah. Irham, rahama. Nah, kalau ini wajibur, ujibur. Wa ujibur. Wajibur nih dan cukupi bagiku, ya Allah. Pas beli duit, pas beli mobil, duit ada. Mau beli rumah, duit ada. Cukup duit. Pas dibutuhkan, cukup. Nggak perlu banyak, Pak. Tapi pada saat diperlukan, cukup dia. Mau beli laptop, ada duit. Mau pergi pulang kampung, ada duit.
Dia cukup aja, cukup semuanya. Wajibur nih. Mau beli apa aja, cukup duitnya. Jadi cukupin aku ya Allah, penuhi kebutuhanku ya Allah. Nah, ini kita harus tahu ya, bahwa kebutuhan kita tuh Allah yang tahu. Nih saya kebutuhannya banyak sekali contoh-contohnya, Pak. Kadang kemarin ada kasus ya, mau beli seseorang, itu duit kurang, akhirnya nggak jadi beli, Bu. Besok ada yang hantar barang yang sama. Nggak tahu tuh, tiba-tiba ada paket di rumah, yang kita perlukan kemarin itu karena duit kurang, nggak jadi beli. Besoknya datang paket, Pak. Datang paket, pas yang kita butuhkan itu. Cobalah itu, wajib murni. Jadi ya Allah cukupin kebutuhanku ya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali kejadiannya itu. Kadang-kadang kita perlu sesuatu, ya pernah juga beberapa kali. Suatu saat saya pergi mengajar Quran, ya, dan pengalaman ya Pak. Suatu saat mengajar Quran, padahal seperti itu di pagi saya nggak ada tanda-tanda di rumah. Nah, di tengah jalan, entah gimana ceritanya, ketemu salah seorang dari peserta, Pak Ustadz udah lama ketemu. Ya kenapa? Nah, ini katanya. Nah, makasih Bu, pulang saya. Pas sampai di rumah ada yang nagih, ada tagihan yang harus dibayar di situ juga. Saya bilang alhamdulillah nih ada duit tadi, buka pas jumlah tagihan 300, kasih orang tadi 300 pas. Ya pas saja Pak, tagihan 300 dikasih orang tadi di jalan 300. Nah, wajib murni, penuhi ya Allah. Yakin kita bahwa Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pemberi rezeki. Allah pasti cukup. Apa yang ada pada kita semua sekarang cukup. Yang nggak cukup itu kalau ditambah hawa nafsu kita, keinginan kita. Kalau kebutuhan cukup, Allah akan cukupi kebutuhan kita. Kalau keinginan kita, ya Allah walam ya. Jadi Rabbil firli, warhamni, wajiburni. Cukupin kami ya Allah. Kemudian warfa'ni. Warfa'ni, irfa'. KKP ya. Warfa artinya apa? Tinggi. Tinggikan aku ya Allah, tinggikan aku ya Allah, dan tinggikan oleh Engkau aku. Tinggi derajat kita, tinggi martabat kita, tinggi apa kita semua. Dipandang oleh orang tinggi, segan orang sama kita, orang hormat sama kita. Bukan karena kita hebat, karena bukan kita jabatan kita tinggi, Pak, bukan karena kita kaya, enggak. Orang segan ke kita karena apa? Akhlak kita. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan, bukan kita karena punya harta banyak, tidak. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah, karena ilmu kita, karena akhlak kita, karena apa kita yang ada pada kita, bukan harta kita. Jadi warfa'ni, tinggikan aku ya Allah. Tentu kita berbuat baik pada orang kan, kita santun kepada orang, mudah senyum kita pada orang, kita punya perhatian pada orang, dan sebagainya. Yang positif. Jangan sampai ada negatif yang keluar dari statement kita. Positif semuanya. Apapun yang terjadi, positifkan. Warfa' nih, ya Allah, tinggikan derajatku ya Allah. Dipandang di tengah masyarakat bukan karena kaya. Banyak orang, Pak ya, Ibu, didengar ngomongnya bukan karena dia kaya, tapi karena kebijakan dia. Dia seorang yang bijak, dia seorang yang soleh, dia seorang yang betul-betul mumpunin. Warfa' nih, tinggikan derajatku ya Allah. Kita ngomong sama orang didengar oleh orang. Kita berkata didengar oleh orang. Bukan karena kita punya duit. Kalau punya duit didengar oleh orang, kalau kita punya duit, dia didengar. Begitu kita jatuh, kecewa kita. Nggak dengar orang lagi. Kalau karena duit. Kalau sandaran kita semuanya kepada harta, jabatan, kalau kepala kantor, begitu kita pensiun, kita nggak didengar orang lagi. Banyak tuh yang post power syndrome, pada saat dia berkuasa, orang dengar dia. Pada saat dia pensiun, belum keluar SK, udah dihujat orang dia. Nah, jadi kalau kena jabatan, kena kekuasaan, kenapa nggak langgeng, Pak? Warfa ini tinggi martabat itu karena pribadi, karena ilmu agamanya, karena semua yang ada pada dirinya. Warfa nih. Kemudian warzuk nih. Nah, ini KKP lagi nih, KKP anta ya, semua KKP anta. Warzuk nih hanya beda akar kata aja. Razaka memberikan rezeki. Kalau urzuk nih, berikan aku rezeki ya Allah. Tadi kita sudah minta wajib murni, minta lagi warzuk. Ya Allah, berikan aku rezeki. Rezeki ya, rezeki yang halal tentunya kan. Karena razakna itu, razakah itu nggak boleh yang haram. Berikan rezeki yang halal. Betul-betul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah bahas tentang rezeki yang mana yang haram, ada 5 yang haram, nah nggak masuk sini.
Warzuk nih kita doakan, tiba-tiba datang orang, yuk main judi yuk, nah, itu nggak halal itu ya. Nah, warzuk nih rezeki yang halal. Ya Allah, biarlah sedikit tapi halal. Alhamdulillah kalau banyak halal. Tetap halal pertahankan. Kalau rezeki yang nggak halal itu nggak dihisap, dibuang aja langsung ke neraka bersama si pemiliknya. Rezeki yang nggak halal langsung dibuang ke neraka bersama pemilik. Nggak ditanya, nggak dihisap. Yang dihisap adalah rezeki yang halal. Dari mana datangnya, kemana perginya. Untuk rezeki dua pertanyaan. Dari mana datang dan kemana perginya. Warzuqni, ya Allah berikan kami rezeki, berikan aku rezeki. Kemudian wahdini, ya Allah, wahdini akar katanya hadaya. Apa bacanya tuh wa ihdi. Kenapa ihdi? Karena usianya di belakang adalah ya. Wahdini, wa ihdini. Nah, kalau baca wa ihdini. Ya Allah, tunjukilah aku. Tunjuki aku. Kalau Allah sudah nunjukin, insya Allah jalan kita belum benar. Nggak ada yang salah dalam kita lakukan. Setiap kata ngambil keputusan, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus ambil ini? Mau mantu, siapa yang mau dipilih? Mau mencari pekerjaan, apa yang mau diambil pekerjaan? Mau melakukan suatu pekerjaan? Ihdini. Ya Allah, tunjuki aku. Nah, kita sudah doakan di depan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Nah, ini juga itu, tambah lagi, ihdini. Jadi salat itu penuh dengan doa-doa. Bersyarat dengan doa-doa. Puji-pujian dan doa. Kita puji Allah, takui kita rendah. Lalu kita bermohon kepada Allah. Banyak permohonan kita pada Allah. Di salat itu dua. Nggak ada satu penegasan dari kita. Semuanya memuji Allah dan berdoa. Makanya orang yang salat betul-betul khusyuk salatnya benar itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menolkan. Nggak ada perasaan untuk berbuat mungkar itu udah nggak ada lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dihayati semuanya, apa bacaan doa kita? Wahdini. Kemudian wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku. Segar bugarkan aku, tentramkan hatiku. Sehat ini wa'afini itu sehat itu fisik, wa'afini hati, kalbu. Tentramkan kalbuku ya Allah. Sehatkan kalbuku. Ada orang punya sakit kalbu ibu ya, iri sama orang, dengki sama orang, tetangga beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Ada gitu Pak ya? Tetangga ngecat rumah baru, tahu tuh. Kemarin kan bapaknya itu di kantor ada tamu, paling kasih amplop lagi tuh. Nah, itu nggak sehat itu. Lagi anaknya kawin, masih ada yang sama dia ya. Nah, negatif-negatif tuh hati yang nggak sehat. Nah, orang hati yang sehat akan keluar dari mulut yang sehat-sehat. Kan ada kata pepatah, teko itu kalau isinya kopi, maka yang keluar hitam. Sebuah teko yang isinya susu, pasti putih yang keluar. Nah, itu gambaran dari kalbu manusia. Nah, kalau kita usahakan yang keluar itu putih semuanya, positif semuanya kepada Allah. Nah, sehingga kita isi kalbu kita itu adalah putih semua. Jadi nampak di Afi ini, kita minta itu, sehatkan kalbuku ya Allah. Kalbu kita utamakan. Sehat badan juga, tapi sehat kalbu penting. Apa guna badan sehat, tapi tetangga lewat, kita iri. Tetangga beli mobil baru, nah saya tahu itu, tetangga beli mobil baru itu kan dia kepala proyek Bapak. Kemana ada proyek tuh? Kita tahu tuh, pasti ada duit apa-apanya. Jangan ya. Kita puji Alhamdulillah tetangga saya punya mobil. Kalau saya ke kantor nanti bisa numpang. Ada apa-apa bisa minjem. Tetangga kawinan anaknya, Alhamdulillah, siapa tahu nanti anak kita belum kawin, siapa tahu nanti ada tamu yang kecantol anak saya. Alhamdulillah semuanya. Setiap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain di luar diri kita, yang kita lihat tetap Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan rezeki itu juga nanti kau berikan kepada aku ya Allah. Nah, itu hati kita yang bersih. Setiap melihat Pak Helmi naik jabatan, Alhamdulillah naik jabatannya. Jangan pula, kenapa dia ya? Kenapa nggak saya? Nah, jangan gitu. Kan di kantor sering tuh Pak, teman saya selevel, atau satu naik. Oh iri Pak, iri sekali itu. Kenapa saya nggak saya? Datang ke direksi itu. Protes, kenapa dia? Kenapa nggak saya? Itu aja sama dengan setan itu ya. Iblis waktu Nabi Adam diangkat jadi khalifah, kenapa nggak saya? Katanya. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Ya. Kalau kita menganggap kita lebih baik dari orang, artinya jiwa kita sedang sakit. Kita tetap mengatakan, ya Allah, apapun yang terjadi pada kiri kanan saya, itu yang terbaik. Saya sakit sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sakit sekarang Pak, lagi jatuh ke seleo tangan. Ya, itu mungkin penghapus dosa. Saya ukur-ukur tangan kiri ini, jangan-jangan ada dosa dulu. Allah hapus sekarang. Alhamdulillah.
Kemudian wa'fu anni. Wa'fu anni itu akar katanya afa, maafkan. Jadi wa'fu dan maafkan anni atas aku ya Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah, minta maaf juga sama Allah. Jadi ada ulama yang menguraikan apa beda ghafara dengan afawa itu. Ghafara itu mengampuni dosa tentang lalu ini yang belum sempat dibuat, nah diampuni oleh Allah. Besok kita berbuat dosa, ampuni sekarang ya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, ampuni dosa masa lalu, ampuni dosa masa depan nanti. Ke depan kita juga minta ampun sama Allah dosa-dosa kita. Agar kita menghadap Allah tidak ada dosa lagi. Kalau kita tidak ada dosa, maka masuk surga tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan salat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berfungsi dia inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita berdoa sama Allah, tidak mungkin. Masa kita habis berdoa minta ampun sama Allah, habis itu berbuat dosa lagi. Hayati apa yang kita baca dalam salat sehingga salat kita bisa khusyuk. Salat kita khusyuk diterima oleh Allah sehingga berdampak di luar salat. Dampak di luar salat. Ada orang nanti kita lagi kerja kantor, ada menawarin amplop, oh kita pernah ada salat ini, nggak mungkin saya terima salat, nggak mungkin saya terima amplop nih, pasti dia ada maunya nih. Nah, atau pergi dinas 2 hari, dibikin 4 hari, nah hati Bapak Ibu semuanya ya. Kalau 2 hari ya 2 hari bikin 4 hari, atau bapak-bapak nggak lembur bikin lembur, kalau yang lain tuh bikin lembur biar kita jangan ya. Kalau kita nggak ikut lembur, kan ada teman-teman berpartisipasi, masukin C A, masukin C B. Nah, itu kita usahakan, ya, jaga semua rezeki itu ya. Baik, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang masih aktif sekarang, karena ya banyak tuh teman-teman yang menggoda, kita nggak lembur, masukin lembur, atau terlambat, nggak bikin terlambat, dan sebagainya. Pergi dinas luar kota, pergi cuma 2 hari, nggak tahu, dibikinnya 7 hari. Saya pernah, Bu, melihat teman, ya, satu apa ya, apanya bikin dinas 7 hari, Bu. Padahal dia cuma sehari di situ. 6 hari lagi mana di rumah tidur. Kompak semuanya itu ya. Itu bagian rezeki yang Allah. Jangan lakukan itu. Ya, apa adanya kita. Jadi kita baca Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lengkap sudah dosa kita. Lengkap doa kita pada Allah. Semoga Allah cukupin semua kebutuhan kita. Semoga Allah jaga akidah kita. Semoga Allah masukkan kita nanti ke surga Jannatul Naim tanpa hisab. Kita masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Kita sudah tidak ada dosa lagi. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan kalau ada yang salah itu semata-mata kesalahan dari saya sendiri, maklum sedang belajar. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.